Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani qauli amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji bisa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada Habib dan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, dan kita selaku umatnya. Amin ya Allah. Yang saya hormati Bapak Anwar Taufik Rahmat sebagai dosen pengampu pembelajaran agama Islam dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan merepresentasikan hasil diskusi kami mengenai kajian materi tentang pernikahan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi Rosyadi sebagai moderator, dan ada rekan saya Muhammad Nopal Arkar sebagai penyaji pertama, ada Hamzah Nur Saadillah sebagai penyaji kedua, dan terakhir ada Rizky Maulana Abdullah sebagai penyaji ketiga. Mari saya akan membuka presentasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk pemateri pertama, yaitu Muhammad Naufal Arkan. Kepada Muhammad Naufal Arkan, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pertama, definisi pernikahan. Secara etimologi, pernikahan atau perkawinan secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu al-nikah yang bermakna al-wati atau bersetubuh, al-damu wa al-tadakhul atau berkumpul bermasukan, dan al-akad atau perjanjian. Sedangkan menurut Muhammad Abu Isra, ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan atau kehalalan mengadakan hubungan suami istri antara pria dan wanita, dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya tetap pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bab 1 pasal 1 berbunyi, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih untuk Muhammad Nopal Arkan sebagai penyaji pertama. Untuk selanjutnya, materi kedua, yaitu Hamzah. Pada Hamzah, saya persilakan. Terima kasih ke moderator telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan hukum pernikahan. Hukum pernikahan yang pertama adalah wajib. Menikah wajib hukumnya bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, memenuhi kewajiban sebagai suami atau istri, dan kondisi syahwatnya besar, sedangkan ia tidak bisa mengendalikannya, dan khawatir dirinya akan terjerumus pada perzinahan dan berbagai kemaksiatan lainnya jika ia tidak segera menikah. Dengan demikian, pernikahan menjadi wajib bagi dirinya dan menjadi solusi yang tepat. Yang kedua ada sunnah. Menikah sunnah hukumnya bagi seorang yang memiliki hasrat untuk menikah, namun ia tidak dikhawatirkan terjerumus pada perzinahan. Meskipun demikian, menikah lebih utama baginya daripada yang melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Yang ketiga, mubah. Hukum mubah dijatuhkan kepada seseorang yang memiliki kemampuan melakukan pernikahan dan memenuhi kewajiban sebagai seorang istri atau suami, namun tidak memiliki dorongan syahwat yang mendesak dan tidak khawatir terjatuh kepada perzinahan. Yang keempat, makruh. Hukum menikah menjadi makruh jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah,
memiliki kemampuan menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan atau perzinahan, tetapi ia tidak mempunyai keinginan kuat untuk melaksanakan kewajiban dirinya kepada pasangan, menafkahi istri bagi laki-laki atau melayani suami bagi perempuan. Yang kelima, haram. Hukum pernikahan menjadi haram apabila seseorang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta bertanggung jawab atas kewajiban dirinya kepada pasangannya dalam rumah tangga, sehingga terjadi pernikahan, maka keluarganya akan hidup terlantar dan tidak bisa membangun rumah tangga yang sakinah. Syarat dan rukun pernikahan. Yang pertama, ada calon pengantin, yang A, mempelai laki-laki. Syarat-syaratnya adalah yang pertama beragama Islam, yang kedua laki-laki bukan banci atau belum jelas bahwa ia laki-laki, yang ketiga jelas dan diketahui orangnya, yang keempat tidak dipaksa, yang kelima tidak sedang berihram haji atau umroh, yang keenam bukan mahramnya, yang ketujuh tidak dalam keadaan beristri 4, yang kedelapan tidak mempunyai istri yang haram poligami dengan calon istrinya. Yang kedua, mempelai perempuan. Syarat-syaratnya adalah yang pertama beragama Islam atau ahli kitab, yang kedua terang perempuannya bukan banci atau belum jelas jenisnya, yang ketiga terang orangnya, yang keempat persetujuan dirinya kecuali yang walinya mujbir dengan syarat-syaratnya, yang kelima tidak sedang berihram haji atau umroh, yang keenam bukan mahramnya baik mahram nasab, radaah, susunan atau musaharoh perkawinan, yang ketujuh tidak bersuami, yang kedelapan belum pernah dili'an oleh calon suaminya. Yang kedua ada wali mempelai perempuan. Syarat-syarat untuk menjadi wali, yang pertama ada beragama Islam, yang kedua baligh, yang tiga berakal sehat, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, dan keenam adil, ketujuh tidak dalam perjalanan ihram, kedelapan tidak dipaksa. Yang ketiga saksi. Syarat-syaratnya adalah yang pertama beragama Islam, yang kedua baligh atau dewasa, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki dua orang laki-laki, yang keenam adil, dan ketujuh tidak dalam perjalanan haji atau umroh, yang kedelapan tidak dipaksa, kesembilan dapat melihat, bicara, dan mendengar serta paham maksud akad tersebut. Akad nikah. Yang keempat akad nikah. Sebuah ikatan akad, maka sebuah pernikahan harus memenuhi syarat-syaratnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kedua orang yang melakukan akad harus sudah baligh. Yang kedua, antara ijab dan qabul tak dapat dipisah dengan perkataan atau perbuatan yang memalingkan dari ijab dan qabul, yakni pada tempat dan waktu yang sama. Yang ketiga, antara ijab dan qabul harus satu tujuan, tidak boleh bertolak belakang, melainkan harus sesuai dalam jenis kata-katanya, sama objek hukumnya, dan sama materi akadnya. Yang keempat, masing-masing yang melakukan akad dapat mendengarkan sebagian apa yang diucapkan oleh orang lain. Yang kelima, calon mempelai wanita harus disambut dalam ijab dan qabul baik dengan nama terangnya maupun dengan hak dolomir. Yang kelima, mahar. Mahar adalah pemberian pihak laki-laki kepada perempuan saat pernikahan. Selanjutnya, dalam pernikahan terdapat konsep muhrim. Perempuan yang termasuk muhrim dari seorang laki-laki adalah yang pertama haram dinikahi karena keturunan, yang kedua haram dinikahi karena satu susunan, yang ketiga haram dinikahi karena hubungan pernikahan, yang keempat haram dinikahi sebab memadu dua perempuan yang bersaudara. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih untuk Hamzah. Dan terakhir, penyaji ketiga oleh Rizky Maulana Abdullah. Kepada Rizky, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Tujuan pernikahan. Secara yuridis, tujuan dari
perkawinan termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri untuk memenuhi tuntutan kebutuhan biologis dan psikologis kemanusiaan, mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih, dan untuk memperoleh keturunan yang sakinah berdasarkan peraturan agama dan hukum yang berlaku. Fungsi keluarga sakinah. 2. Fungsi individual. A. Meningkatkan derajat kemanusiaan, dan ibadah keluarga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan derajat kemanusiaan dan untuk memelihara diri dari perbuatan keji dan mungkar. B. Memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. C. Menimbulkan dorongan, kesungguhan, dan menjalankan kewajiban mencari nafkah yang halal serta melanjutkan keturunan. 2. Fungsi sosial. A. Keluarga berfungsi sebagai benteng moral bangsa dalam ruang lingkup yang kecil. Sebuah bangsa yang beradab dibentuk oleh keluarga-keluarga yang mengedepankan moral dan dalam kehidupannya. B. Keluarga sebagai lembaga pendidikan. Fungsi pendidikan ini terwujud di dalam tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama dari anak-anaknya. 3. Fungsi spiritual. Aspek spiritual memiliki fungsi sebagai motivasi dan wadah dalam menjalankan ibadah kepada Allah dengan melangsungkan pernikahan dan membentuk sebuah keluarga. Berdasarkan hadis Rasulullah, seorang muslim tengah memenuhi setengah dari agamanya. Mewujudkan keluarga sakinah. Cita-cita utama seseorang ketika memutuskan untuk berumah tangga adalah membangun keluarga sakinah, mawadah warohmah dalam balutan kebahagiaan dan keharmonisan sesuai tuntunan Islam dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan banyak sekali cara menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah tersebut. Berikut 7 diantaranya. 1. Memilih pasangan yang tepat sesuai kriteria. 2. Terpeliharanya komunikasi yang baik agar tumbuh rasa saling percaya, pengertian, dan menghargai. 3. Mengisi hari-hari dalam keluarga dengan penuh kasih sayang. 4. Menjalankan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab. 5. Keluarga dibangun dengan pondasi agama dan semata-mata untuk ketakwaan kepada Allah. 6. Tak pernah berhenti bersyukur. 7. Baik suami dan istri harus tentram, sikap, dan saling setia. Topik tentang contoh keluarga sukses mendidik anak. 1. Membentuk akidah dan keimanan mengenalkan Allah sejak dini, yaitu dari bayi hingga dewasa. Mengenalkan ketauhidan siapa Allah dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Membentuk karakter anak seperti membentuk akidah dan keimanan sebagai tonggak awal kesuksesan anak ke depannya. Orang tua yang sukses mendidik anak akan menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan pada anak sejak dini. Jika sudah tertanam hal ini sejak awal, maka anak akan taat beribadah, melaksanakan kewajibannya sebagai manusia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Sopan dan santun saat berperilaku. Anak wajib menghormati orang tua, bahkan tidak hanya orang tua sendiri, melainkan juga orang lain seusia atau lebih tua dari orang tuanya. Oleh sebab itu, sikap dan tingkah laku santun selalu dipakai dalam pergaulan sehari-hari. Anak bertutur kata lemah lembut kepada orang lain. 3. Mendukung anak atas kemauan serta cita-citanya untuk memiliki pencapaian yang tinggi. Anak juga perlu memiliki cita-cita yang tinggi. Peran keluarga untuk mendorong anak untuk memiliki ekspektasi yang tinggi dan menempuh berbagai jalan positif untuk mencapainya menjadi peran utama. 4. Mengajarkan jujur atau keterbukaan terhadap keluarga. Ajaklah berbincang dan cobalah untuk mencari tahu mengenai kesehariannya. Apa saja yang ia lakukan, apa yang membuat ia senang, apa yang membuat sedih, dan bahkan yang membuatnya bersemangat. Dengan terbukanya sang anak, Anda juga bisa mencari celah untuk
untuk dapat mengetahui sifat sang anak sekaligus menjadi inspirasi bagi orang tua. 5. Mengajarkan anak dalam berpendapat sebuah keterampilan hidup yang penting adalah kemampuan untuk melibatkan orang dari segala usia dalam percakapan. Memberikan kesempatan anak Anda untuk berpendapat membuat rasa percaya dirinya tumbuh. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada penyaji ketiga. Dan terakhir untuk kesimpulan, pernikahan merupakan salah satu hal yang penting bagi manusia serta menimbulkan akibat terhadap kehidupan manusia, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Suatu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta memperoleh keturunan. Nah itu, maka suatu pernikahan hendaknya dipersiapkan secara baik dan sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Alhamdulillah, acara presentasi ini dari awal sampai akhir telah selesai. Mari kita tutup presentasi ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.